Tuhan kalau saudara serius untuk duduk dia manis mendengarkan, karena kalau tidak serius saudara keluar masuk saudara muda ya, siap standby ya, saudara tidak akan menangkap seluruhnya. Karena kalau pengajaran ini kalau tidak seluruhnya kita ikuti, dia akan separuh-paruh, akan sangat sulit untuk kita terima saudara ya. Nah baiklah, untuk mempersingkat waktu saudara, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, Matius 21 ayat 28 sampai 31. Oke. Sebelum firman Tuhan, kalau ada yang mau ke WC silakan ke WC saudara ya. Nanti pas firman Tuhan jangan bolak-balik saudara ya. Oke, karena kita menghormati hadirat Tuhan. Saudara menghormati Tuhan, bukan manusia yang kita lihat, tapi itu Tuhan. Kalau saudara melihat manusia, itu ibadah saudara kan sangat sia-sia saudara ya. Oke, kita langsung saja, kita akan konsentrasi melalui pengajaran firman kita Matius 21 ayat 28 sampai 31. Oke. Judulnya, temanya saya beri panggilan Allah. Ini dia. 3, 2, 1. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29. Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Siapa yang seperti ini saudara? Kalau disuruh orang tuanya, "Ya Bu, ya Bapak," tapi tidak pergi dia saudara. Tunggu dulu di mana? Ya. Ada saudara, boleh angkat tangan. Jujur saudara, oh ada, saudara, bagus, terbuka saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, ayat 30. Ini dia. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, perkataan yang sama maksudnya. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi juga. Dan penyesalan saudara ya, walaupun tidak mau pada akhirnya, tetapi akhirnya mau. Nanti kita akan lihat saudara ya, ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus, apa kata Yesus? "Kepada mereka aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Yang dimaksudkan adalah dengan firman Tuhan yang lain yang tertulis di dalam Injil, yaitu yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang dan yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Ini menjadi peringatan Tuhan kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Nah, perumpamaan ini Tuhan buat, ini perumpamaan saudara ya. Kita buka dulu ayat pertama tadi, ayat 28. Ini bukan kisah nyata. Ini hanya sebuah perumpamaan. Tetapi apakah pendapatmu? Nah, pendapatmu ini pendapat murid-murid, pendapat kalian semua yang ada di situ. Berarti ini sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan, bukan kisah nyata ya. Bukan kisah nyata. Apa? Nah, tentang ini ya, yang tadi kita baca. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mengajar murid-murid, mengajar orang banyak dengan sebuah perumpamaan? Cukup singkat, cukup simpel jawabannya agar mudah dimengerti oleh audiens pada waktu itu, oleh orang-orang zaman waktu itu. Karena perumpamaan itulah yang gampang dimengerti, yang ada di sekeliling mereka. Tuhan pakai dinar, perumpamaan lagi kebun anggur, kan ada di wilayah Israel. Ya, apalagi anak yang hilang, perumpamaan apa? Ada berapa perumpamaan? Lebih dari 20 perumpamaan dalam Alkitab. Tuhan pakai kehidupan sehari-hari itu untuk menggambarkan, untuk mengajarkan orang-orang banyak. Tapi nanti ada nilai yang terselip di situ.
Ada pengajaran yang terselip di situ, ada intisari esensi yang mau Tuhan ajarkan. Nah, hari ini saya beri judul yaitu panggilan Tuhan. Nah, perumpamaan yang kita baca ini tadi dari 28 sampai 31 ini melambangkan, saudara ya, menggambarkan ada dua jenis orang. Jelas saudara ya, ada dua jenis orang, yaitu yang pertama anak yang sulung, yang kedua anak yang bungsu, atau anak pertama dan anak yang kedua. Satu pelajaran yang dapat kita ambil, satu pelajaran yang dapat kita petik dari perumpamaan ini. Pertama, perkataan lebih baik daripada kelakuannya. Ini tipe orang yang pertama. Tipe orang keberapa? Pertama. Perkataannya lebih baik daripada kelakuannya. Yuk kita lihat 28. Itu dapat kita lihat dari pelajaran ini. Kita tarik dulu ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang orang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki yang pergi kepada anak yang sulung. Ya, anak sulung kita sebut. Dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Nah, sebelum saya ungkapkan anak pertama, kita lihat kata bekerjalah. Nah, di sini berarti bapak menghendaki anak-anaknya untuk bekerja. Ini pelajaran yang tersirat yang mau Tuhan ajarkan, yang tidak mungkin tidak akan tergambar di sini. Ada kata bekerjalah. Jadi bapak ini walaupun punya kebun anggur, walaupun mungkin tanahnya luas, tetapi menghendaki supaya kedua anaknya ini diajar anaknya ini untuk mandiri. Diajar anaknya ini untuk bekerja keras agar kemudian kelak hari nanti kamu besar, kelak hari nanti kamu menjadi dewasa, kelak nanti kamu tidak lagi tergantung kepada apa yang digantung. Haleluya. Jadi tidak ada yang diandalkan dari warisan ini. Warisan akan habis, harta akan habis, tetapi kalau engkau bekerja, tetapi kalau engkau punya keahlian, engkau punya skill, maka engkau akan hidup. Yesus pun mengajarkan, Allah Bapa pun mengajarkan bahwa manusia harus bekerja keras. Bahkan disindir di situ di Amsal, belajarlah kepada semut, lihat burung yang di udara, itu terbang dan cari makanan. Bekerja artinya. Dan di Kejadian digambarkan usahakanlah bumi ini. Kalau lala bumi ini berarti bukan disuruh tidur, bukan disuruh leha-leha. Sudah jelas dalam gambaran ini, Bapa menghendaki anak-anaknya bekerja selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Nah, di sini kebetulan kerjanya kerja di kebun anggur. Karena waktu itu saudara, di Israel ini yang terkenal itu kebun anggur. Makanan khusus mereka itu anggur, minuman khusus mereka itu anggur, kebun anggur. Kalau di sini mungkin sawit. Yang punya ladang orang tuanya, pergi kau ke sawit, kasih makan bundit, pelepah itu. Kan gitu orang tua kan, kalau sudah dewasa anaknya kan. Kalau malas-malas ada anak tipe anak seperti ini ya, tadi udah mengaku ya. Tipe anak pertama apa tadi? Kata-katanya manis. Kita lihat semanis madu. 29 kayaknya, dari 29 apa katanya? Baik Bapak. Manis ya kata-katanya, menyenangkan ya, menyegarkan tidak, menyejukkan tidak. Saudara senang nggak kalau punya anak demikian? Kerjakan secukupnya buruh, baik, sopan kan? Oke, katanya kan, jadi orang tua mantap katanya kan. Pergi ke ladang nak, kata bapaknya, siap bapak, siap bos gitu pula kan? Oh mantap kata bapaknya. Tapi apa yang dia kan? Tetapi iya tidak. Nunggu bapaknya kayak kemana ya anak ini kok nggak ada pergi-pergi? Kemana anak ini? Ini tipe anak, tipe orang yang perkataannya lebih baik, lebih manis daripada kelakuannya. Banyak orang Kristen seperti ini. Saya banget gak? Saya banget bukan? Kau gitu. Ada yang kira kamu bukan? Ini tipe orang Kristen, anak Tuhan kan anak Tuhan ini kan. Ada tipe yang seperti ini. Perkataannya manis, baik, sopan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan perkataannya. Janjinya yes, akan dikerjakan. Oke, siap. Tetapi pada pelaksanaannya dia tidak mau pergi, dia tidak mau bekerja. Alasannya apa? Kita tidak catat dengan jelas.
Yang jelas Tuhan menggambarkan ada orang-orang yang tipenya seperti ini. Nah, ini suatu pelajaran yang harus dihindari. Suatu pelajaran yang Tuhan berikan yang harus kita cegah. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau ajaran firman Tuhan, kalau ajaran Kristus, orang yang seperti ini adalah tipe orang yang berbahaya. Dia mengokekan orang tuanya, dia mengokekan bapaknya. Apa artinya? Asal bapak senang dulu. Tanggung jawab urusan belakangan. Ini tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Ini pelajaran yang berharga sekali, pelajaran yang mahal sekali, yang tersirat di dalam perumpamaan ini. Dari sekian banyak pelajaran kalau mau kita gali di sini, kita dapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Perkataannya lebih manis, lebih baik daripada tindakannya. Yang kedua ya, kelakuannya lebih baik daripada perkataannya. Kebalikannya di ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga, perkataan yang sama, pergilah ke kebun anggur. Dan anak itu menjawab apa? Aku tidak mau. Enak gak perkataan demikian? Kalau kita sebagai orang tua, sebagai bapak, kalau kita sebagai ibu, sebagai orang tua, kita suruh anak kita, lalu anak kita menjawab demikian, aku tidak mau, maka naiklah tensi darah kita. Pengalaman saudara? Ada anak sudah demikian? Akui di hadapan Tuhan ada, ya. Anak-anak zaman sekarang kan seperti itu, saudara. Susah kali diatur. Angka 3, angka peringatan aja kadang sulit. Mandi, gak mau 1, gak mau 2, ulang mulai lari kan? Harus pakai peringatan dulu. Nah, anak seperti ini, aku tidak mau, ini melukai hati orang tua. Perkataannya tidak baik, pelawan, tidak menyenangkan orang tua, tidak membanggakan orang tua. Kata tidak mau berarti penolakan. Kata tidak mau berarti di situ ada kemalasan. Untuk apa kerja kebun anggur kan? Banyak pegawai bapakku, misalnya kalau di situ emang banyak pegawai bapaknya, ada abangku. Mungkin dia berpikir demikian, aku tidak mau abang. Ada abang. Dia tidak mau, aku tidak mau, tetapi ini sering waktunya tidak dijelaskan oleh Alkitab ya. Ketika itu atau besoknya, yang jelas nggak mungkin besoknya kan, mungkin seketika itu dia merenung. Jelas di sini pasti ada perenungan. Aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ada perenungan di sini. Paham perenungan? Ada penyesalan. Seperti Yunus kan, pergi ke Niniwe. Aku gak mau Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Ada perenungan melalui ikan. Di dalam ikan dia merenung bagaimana panggilan itu sulit untuk ditolak. Bila hari ini Tuhan panggil saudara dan saya bekerja di kebun anggur, saudara tolak, aku tidak mau Tuhan. Aku belum siap Tuhan. Merenung lagi. Merenung lagi. Ini pelajaran bagi kita. Ada sebuah penyesalan. Penyesalan lebih baik daripada tidak menyesal. Lalu pergi. Kira-kira menurut saudara bagus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setuju ya? Setuju. Kita lihat dulu nanti saudara ya. Yang kedua bagus, karena dia menyesal lalu pergi juga. Nanti kita akan lihat saudara sebuah pelajaran yang Tuhan berikan. Ternyata kedua-duanya memiliki ayah yang sama, bapak yang sama. Artinya orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan, saudara dan saya mempunyai bapak yang sama, ya, mempunyai Allah yang sama. Keduanya disuruh melakukan pekerjaan yang sama. Pekerjaannya tidak berbeda. Satu ke kebun anggur misalnya, satu lagi misalnya kemana, disuruh ngerjain pekerjaan rumah. Enggak seperti itu. Pekerjaan yang sama yang bapaknya berikan dalam kebun anggur.
nanti. Ya. Pelajaran yang pertama tadi, orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya malas-malasan. Yang paling penting saudara ya, sebagai orang tua kita, mari ajarkan anak kita untuk bekerja keras. Jangan ajarkan anak kita untuk bermalas-malasan, malas belajar, malas baca firman, malas berdoa, malas saat teduh, malas ke gereja. Jangan ajarkan anak kita. Berarti kalau gitu kita yang harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bagaimana anak kita mau berdoa sedangkan kita tidak pernah berdoa? Bagaimana anak kita mau rajin baca firman Tuhan sedangkan kita tidak rajin baca firman Tuhan? Nanti kita disalahkan di situ. Langsung ditegur sama anak kita, didakwa oleh iblis. Dua double. Nah, baca firman, bapak aja nggak baca firman. Malu sama anak kita 1-0, iblis langsung mendakwa, syukurin lu, rasakan lu 2-0. Mari ajarkan anak-anak kita untuk bekerja keras. Mari ajari anak-anak kita untuk tidak bermalas-malasan. Baik bekerja, ajarkan mereka disiplin, didik dengan baik. Itu kunci kesuksesan bagi seorang anak. Ya. Nah, ini di sini bukan pekerjaan duniawi. Ini kebun anggur ini hanya ilustrasi, hanya perumpamaan kebun yang ada di Israel pada waktu itu. Yang sesungguhnya Tuhan mau mengajarkan bahwa murid-muridnya harus bekerja di kebunnya Tuhan. Mereka harus bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita nyanyi. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, amin. Ladang Tuhan apa ladang sendiri? Haleluya. Ladang Tuhan apa ladang dunia? Tuhan mengajarkan supaya murid-muridnya bekerja di ladang Tuhan. Kebun anggur ini melambangkan ladang Tuhan. Karena ini hanya sebuah perumpamaan. Ini hanya sebuah pengajaran Tuhan. Yang Tuhan tuju adalah untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun saudara berada. Pekerjaan rohani intinya, ya. Pekerjaan rohani intinya di situ. Yang melibatkan kita semua. Kita semua adalah pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Apapun pekerjaan saudara hari ini, apapun profesi saudara hari ini, sebenarnya saudara sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Pekerjaan di ladangnya Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang sangat terhormat. Katakan kiri kanan, sangat terhormat. Lebih terhormat daripada para pejabat. Haleluya. Lebih terhormat saudara bekerja di ladang Tuhan. Walaupun gaji 1 bulan 30 hari. Saudara nggak ada gajinya kerja di ladang Tuhan. Upahmu besar di surga, saudara. Tapi itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat terhormat. Hanya orang-orang yang punya panggilan khusus yang mengerti ini. Hanya orang yang punya panggilan, benar-benar panggilan khusus dari Tuhan yang mengerti akan hal ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau yang mengerti, ngapain kerja di ladang Tuhan? Saudara kerja di ladang Tuhan. Itu tidak hanya berbicara kerja di dalam pelayanan gereja saja. Itu menyangkut holistik, menyeluruh. Saat saudara menjadi guru, saudara sedang bekerja di ladang Tuhan. Saat saudara menjadi pemanen, saudara sedang kerja di ladang Tuhan. Saat saudara berjualan sayur sekalipun, saudara sedang kerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan ini luas. Di mana kita di situ harus menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana kita di situ harus membawa kerajaan Allah. Jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara bawa surga, hadirat surga itu. Saudara bawa hadirat kerajaan Allah itu dimanapun saudara berada. Akan terasa oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara itu. Itu ladang Tuhan sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, intinya orientasi dari bekerja
bekerja di ladang Tuhan, orientasi di kebun anggur ini, yaitu apa? Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Orientasinya itu. Apapun pekerjaan saudara, orientasi tujuan utamanya adalah amanat agung. Jadikan mereka semua murid Yesus. Jadikan semua mereka orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kenalkanlah Yesus itu kepada mereka. Beritakanlah Injil itu panggilan Injil untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Memerlukan apa? Ketaatan yang segera. Haleluya. Ketaatan yang segera. Kedua anak tadi tidak punya ketaatan yang segera. Nah, itu gambaran. Yang pertama katakan ya tapi tidak langsung dikerjakan, itu bukan taat. Yang kedua tidak mau, apalagi tidak taat, tapi pada akhirnya mau, tapi ketaatannya tidak segera, harus merenung dulu. Harus dihajar dulu sama Tuhan seperti Yunus. Harus ada masalah dulu baru melayani. Harus ada sesuatu dulu baru kita mau. Berarti tidak dengan segera. Yang dikatakan maaf itu segera ya dan lakukan, tidak ada A, B dan C dan D. Dan mereka ini semuanya tidak taat dengan segera. Tetapi ada dispensasi Tuhan. Ada pengampunan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun. Coba zaman perjanjian lama dulu saudara. Sedikit tumpas, sedikit bunuh, sedikit bunuh. Zaman sekarang zaman anugerah. Lihat anugerah Allah kepada Yunus. Sudah lihat anugerah Allah kepada orang yang disalib di samping Yesus kiri dan kanan. Sudah lihat anugerah Tuhan kepada orang-orang yang jahat, sehingga mereka bertobat. Mereka yang terbelakang pemungut cukai itu menjadi yang terdahulu. Sedangkan orang yang berada dengan Tuhan seperti halnya Yudas bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya menjadi yang terakhir. Saya tidak mau di tempat ini saudara dan saya menjadi yang terakhir. Haleluya. Malah mereka yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka bertobat. Mereka yang menjadi terdahulu. Itu sangat mengenaskan sekali. Sangat malang sekali hidup kita untuk hal ini. Selagi masih ada waktu. Waktu bekerja mereka ini pagi, siang atau malam? Halo, kalau di kebun anggur kerja pagi, siang, dan malam. Saudara kalau kerja di sawit itu sore, malam atau pagi yang enak? Pagi. Artinya apa? Selagi matahari terbit. Selagi siang itu waktu bekerja, kalau malam itu waktu istirahat. Artinya apa? Selagi muda. Selagi masih ada waktu, energi, itu bisa digunakan untuk bekerja. Tetapi kalau sudah tua, sulit saudara. Akan sangat repot. Sama saja tidak menghargai Tuhan, atau dengan kata lainnya memberikan bunga yang layu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang sudah kadaluarsa di hadapan Tuhan. Memang Tuhan terima juga, tetapi alangkah baiknya memberikan yang segar. Amin. Memberikan yang terbaik, tenaga yang ada. Jangan nanti menyesal sudah mulai dalam titik nol, mulai menyesal. Tuhan, kenapa aku dari dulu tidak mau? Tuhan, berlinanglah air mata penyesalan. Ini panggilan Tuhan. Di saat saudara keluar dari tempat ini, saudara dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan rohani yang sangat terhormat, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang tidak terkatakan dengan kata-kata upahnya itu bukan uang. Upahnya bukan emas, perak dan permata. Lebih daripada itu, yang dunia cari itu tidak ada seberapanya. Itu panah. Itu panah. Tapi yang akan Tuhan berikan kepada kita yang setia bekerja sampai Yesus datang kali kedua. Sampai Tuhan berkata, masuklah anakku yang kekasih. Amin. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Dikenakanlah mahkota. Haleluya. Siapa yang mau pakai mahkota? Amin. Di surga nanti pakai baju putih di atas kepala. Mahkota? Betul, bukannya belangkon. Mahkota emas. Kalau hidup kita setia kepada Tuhan,
Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, maka emas, mahkota emas itulah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita tidak serius dengan Tuhan, maka peci dan belangkonlah yang akan menjadi bagian kita. Kembali ke firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, saudara, masih ada waktu kita. Anak sulung berkata, pertama tadi, lebih baik dari kelakuannya. Ya, artinya janjinya manis, perkataannya manis di ayat 30. Anak ini santun, anak ini baik. Alkitab katakan, baik Bapak. Bagaimana Bapak? Lalu dia gagal melakukannya. Gagal melakukannya. Hati-hati, saudara. Karena waktu akan terus berjalan. Saat kita katakan mau, tapi kita tidak lakukan, waktu itu berjalan, maka gagallah dia. Kalau Tuhan panggil kembali. Tapi biasanya orang yang sudah jatuh itu akan sangat terpuruk dan sulit untuk bangkit lagi. Akan sulit, tetapi tenang. Tangan Tuhan selalu mengangkat. Siapapun yang jatuh tidak akan dibiarkannya tergeletak. Dia akan angkat. Selanjutnya jawaban buruk tadi, jawaban buruk anak si bungsu, tetapi perilakunya baik. Jawaban yang tak pantas seharusnya diucapkan seorang anak kepada ayahnya. Aku tidak mau. Anak kurang ajar, anak keras hati, keras kepala, penolakan ketus seperti ini justru yang sering terjadi, dan menganggap panggilan Injil ini apa? Tidak penting. Banyak orang yang menjawab ketus seperti anak yang bungsu tadi. Tidak mau. Begitupun dengan penolakan panggilan Injil maupun penolakan apa? Pemberitaan Injil. Saudara pernah alami waktu saudara beritakan Injil, orang ketus terhadap saudara? Waktu saudara melakukan perbuatan baik karena saudara ingin jadi berkat bagi banyak orang melalui perbuatan kita kepada orang lain, tetapi orang lain menyalahartikan perbuatan kita. Saudara pernah? Bahkan dibalas dengan ketus, air susu dibalas dengan air tuba. Saudara pernah itu? Itu yang terjadi respon dari anak yang bungsu tadi. Sangat ketus jawabannya. Aku tidak mau. Ketus. Begitupun dengan penolakan. Seberapa orang dipanggil sama Tuhan, seberapa orang Tuhan panggil, tapi mereka jawab tidak mau Tuhan, belum siap Tuhan. Sangat ketus. Oke, Tuhan tidak paksa. Tuhan tunggu dengan sabar sampai memang dia benar-benar mau, karena panggilan tidak bisa dipaksakan. Tuhan tidak mau memaksakan orang yang tidak mau. Karena Tuhan bisa mampu untuk membangkitkan batu sekalipun untuk menyembah Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memuji Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita jangan terlalu mahal sekali dengan Tuhan. Kita jangan terlalu berharga sekali di depan Tuhan. Justru kita lah yang memerlukan Tuhan. Kita dipanggil oleh karena anugerahnya, kita dipanggil oleh karena kasih karunia. Seharusnya kita terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara. Seharusnya saudara dan saya menyadari bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar. Kalaupun kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, kalaupun kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, seharusnya kita bersyukur. Karena apa? Tuhan masih mau pakai kita. Haleluya. Amin. Berarti kita masih dipakai sama Tuhan. Berarti Tuhan masih butuh kita untuk pekerjaan. Seharusnya kita, terima kasih banget ya. Melebihi daripada seorang pahlawan yang merebut kota, melebihi seseorang yang mendapatkan door prize, rumah, mobil
emas sekalipun lebih berharga panggilan itu bagi yang mengerti. Tapi kalau yang otaknya duniawi, kalau pikirannya mamon, wah saudara pasti yang dikejar itu pasti mamon dan harta itu. Sangat sedikit, makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang banyak yang terpilih, sedikit yang yang jadi murid. Sangat sedikit. Banyak yang jadi murid, sedikit yang jadi mempelai. Siapa jadi mempelai Kristus yang disandingkan dengan perempuan. Kita kan perempuan, Yesus kan mempelai laki-laki disandingkan. Itu di Kidung Agung. Kita nggak bahas Kidung Agung hari ini ya. Kita bahas tentang panggilan Tuhan. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita kembali ke kesimpulan, saudara. Kita akan ambil kesimpulan tentang yang sulung. Ya, tentang yang sulung sudah tadi saudara ya, di mana dia oke, Bapak tapi tidak berangkat, berarti di situ saudara ada komunikasi dengan bapaknya. Ada janji kepada bapaknya yang tidak ditepati. Tapi kita lihat anak yang paling bungsu setelah merenung, tapi kemudian menyesal. Tadi saya katakan ada kata perenungan. Setelah merenung baru menyesal. Ia pergi juga. Artinya apa? Ada yang tahu nggak di situ? Arti merenung. Tadi mana kata merenung? Mana ada kata merenung? Nggak ada kata merenung. Ada kata merenung nggak? Nggak ada kata merenung. Yang jelas dia menyesal. Nah, menyesal lalu dia merenung. Arti kata menyesal di sini saudara sebenarnya dikatakan di sini apa di situ? Bertobat ya. Dia menyesal dan bertobat. Nah, bertobat ini disebut dengan metanonia. Bertobat di sini disebut dengan metanonia atau suatu perenungan. Makanya saya katakan merenung. Waktu dia menyesal, dia bertobat metanonia, ini sebenarnya suatu perenungan yang dalam. Siapa yang pernah berbuat dosa, siapa yang pernah buat kesalahan, pasti saudara dalam hatinya ada perenungan ya. Aku salah ya. Kita alami semua itu. Ada suatu perenungan. Kenapa kita alami? Karena kita tidak sempurna. Kita pasti mempunyai kesalahan. Memang dosa kita sudah dihapus sama Yesus. Dosa global, universal, dosa dunia artinya. Saudara, dosa siapapun. Tapi pribadi kita dengan Tuhan. Nah, seperti anak tadi. Tapi di sini ada sebuah perenungan, ada sebuah pertobatan, ada metanonia, ya, metanonia. Ya, kemudian berubah juga menjadi metamelia. Dari metanonia berubah menjadi metamelia. Artinya apa? Ada tindakan yang terjadi kemudian. Artinya tindakan setelah dia merenung. Tindakan setelah dia bertobat. Artinya kalau bertobat sudah bertindak, sudah bertobat. Yang bertindak. Ya kan? Harus dilakukan dong pertobatannya. Tidak hanya bertobat, artinya tidak berubah hidupnya. Pertobatan itu bukan memindahkan meja judi, memindahkan orang dari meja judi ke meja perjamuan. Itu bukan pertobatan. Asal udah gereja udah bertobat, bukan itu. Bertobat lebih dalam ini sebuah perenungan. Dari pikiran kita, paradigma kita berubah. Manusia lama kita memang harus dikikis, harus kenakan manusia baru, makanya dibaptis. Bertobat, terima Yesus. Ada perenungan dulu sebelumnya, tidak hanya semerta-merta bertobat, tidak. Harus ada perenungan dulu. Iya ya, aku menyesal, aku berdosa, aku begini harus bertobat. Nah, itu proses metanonia. Menuju apa tadi? Metafisika, bukan metafisika, saudara. Nah, itu berlanjut, terus. Metanoia ini tindakan yang terjadi kemudian. Nah, ini yang dialami oleh anak yang bungsu. Ada sebuah tindakan di dalam pertobatan. Saya percaya hari ini saudara semua bertobat. Tapi saudara perlu tindakan yang terjadi kemudian. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah kata-kata pengampunan bagi si bungsu.
Itulah pembelaan bagi si bungsu tadi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ayat 31. Kita lihat penerapan khusus dari perumpamaan ini apa? Ini isinya ya, isi kesimpulannya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Saudara udah jawab tadi yang kedua. Oke. Jawab mereka, saya tidak salahkan. Jawab mereka yang terakhir. Betul ya? Yang terakhir. Alkitab kata yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, berarti gitu. Tuhan mau menunjukkan ini mulai Tuhan menjebak, Tuhan memancing mereka. Mana kira-kira yang melakukan kehendak Bapa? Mereka jawab yang terakhir. Sebenarnya ini menyindir ahli-ahli Taurat. Menyindir saudara juga sebenarnya dan saya. Amin. Haleluya. Kalau kita ikuti kisah ini, ternyata kita yang merasa nurani kita itu kita kena. Kita kena. Saya kena di sini. Oh iya kena juga. Cuma kan di hati kita aja. Ini kita akan berdoa ya. Ini sebenarnya sedang menyindir pemungut cukai. Bukan, menyindir ahli-ahli Taurat. Menyindir orang-orang Farisi. Karena mereka selalu menghina pemungut cukai. Mereka selalu menghina perempuan-perempuan Sunda. Najis bagi mereka, tidak berkenan orang kotor, orang najis. Mereka menganggap orang suci. Mereka menganggap orang benar. Umat pilihan Allah, siapa sih di umat pilihan Allah? Enggak ada. Angkat tangan. Umat pilihan Allah semua, amin. Oke, umat pilihan Allah. Kalau saudara umat pilihan Allah, saudara tidak melakukan panggilan Tuhan, saudara akan jatuhnya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ini sebuah sindiran. Kalau begitu, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan. Siapa kamu ini? Orang Farisi. Siapa kamu ini? Ahli Taurat. Siapa kamu ini? Umat pilihan Allah yang mengaku umat Allah, eksklusif di hadapan Allah. Akulah umat pemenang. Nah, kalau kita mengaku kita umat pemenang, kita umat pilihan Allah, imamannya rajani, berarti hati-hati. Tuhan sedang membongkar ini. Lebih bagus mereka ini, orang-orang di luar yang jahat sekalipun, mereka yang bertobat, menyesal, sama-sama katakan kiri kanan, mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kalau kita tidak apa tadi? Mendengar panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Di mana? Di mana? Hari ini. Setelah firman ini diberitakan, jangan lari dari panggilan Allah. Haleluya. Jangan lari. Kalau Tuhan sudah panggil, sudah tempatkan saudara di tempat ini, di kota ini, ada tugas khusus mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anak muda-mudi, semua ibu, bapak-bapak, semua kita dipanggil menjadi umat Tuhan. Kalau kita tidak dengar panggilan ini, kalau kita katakan, ya Tuhan, tapi kita tidak mau kerjakan, kita tidak kejar keselamatan kita malas-malasan melakukan keselamatan kita, maka kita jatuhnya kepada kamu. Saudara akan jatuh kepada kamu. Ini Tuhan lagi ngomong sama ahli Taurat. Tuhan lagi ngomong sama orang Farisi, kamu umat pilihan Tuhan. Berarti kita umat pilihan Tuhan. Kalau kita disuruh kerja di kebun anggur, di kebunnya Tuhan, kita bilang ya Tuhan, tapi kita tidak mau kerjakan, kita jatuhnya kamu. Yang mengerti katakan amin. Itu aja firman Tuhan yang mengingatkan kita, mengajak kita untuk lebih lagi fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Temukan destinimu hari ini, temukan panggilanmu hari ini kepada Tuhan. Pegang itu erat-erat. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Amin. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara.
ke perjamuan kudus pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita akan berdoa.